Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang senantiasa mendukung channel kami dengan menonton video-video yang ada di channel kami. Pada kesempatan sore kali ini, saya akan berbagi pada kawan-kawan mengenai budidaya tanaman cabai. Nah, budidaya tanaman cabai saat ini memang banyak digemari ya, apalagi di kalangan petani karena memang nilai jualnya yang lumayan dan masih memperoleh keuntungan ya. Jika harga cabai saat ini di harga kisaran 30.000 ya, artinya 20.000 ke atas itu masih memperoleh keuntungan kawan-kawan menurut kami. Tapi kembali lagi, keuntungan itu diperoleh dari biaya produksi yang rendah dan hasil yang melimpah, pastinya kayak gitu. Dengan biaya produksi yang rendah, hasil melimpah, pasti memperoleh keuntungan yang bagus. Nah, hasil yang melimpah ini pastinya ada pengaruh dari beberapa faktor ya. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang akan kita bahas kali ini adalah yaitu media tanam. Mengapa media tanam ini perlu diperhatikan kan dalam membudidayakan tanaman cabai? Karena pengaruhnya luar biasa kan kawan, media tanam itu ya. Dimana media tanam itu pengaruh terhadap bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan maupun perkembangbiakan dari tanaman-tanaman cabai yang kita budidayakan, semacam itu. Dan itu pun sudah terbukti ya dari beberapa penelitian di luar sana ya. Dan hasil penelitian itu kita baca, ternyata media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ya. Pertumbuhan tanaman itu seperti apa? Seperti bertambahnya tinggi tanaman, jumlah daun, lalu juga percabangan, nah pertumbuhan akarnya. Nah, itu menandakan adalah pertumbuhan tanaman. Contoh-contoh pertumbuhan tanaman ya, parameternya yaitu kayak tinggi, jumlah daun, dan penyebaran panjang akar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan pertumbuhan tanaman. Nah, lalu kita sebagai seorang petani, agar pertumbuhan tanaman cabai itu bisa optimal dan bisa maksimal, salah satunya adalah melakukan pengolahan lahan, yaitu berupa media tanam. Nah, media tanam dari penelitian yang saya baca itu menunjukkan ternyata percampuran antara tanah 3 bagian, lalu serabut kelapa 2 bagian, dan pupuk kandang 1 bagian menghasilkan hasil yang bagus ya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, semacam itu. Artinya apa? Artinya dengan perbandingan kayak gitu menghasilkan pertumbuhan yang sangat berpengaruh ya terhadap nantinya perkembangbiakan tanaman ya. Karena nanti kalau pertumbuhannya bagus, biasanya perkembangbiakannya juga bagus pula kan kawan, semacam itu. Karena nanti pertumbuhan itu akan mempengaruhi dari proses fotosintesis ya. Karena apa? Karena ya munculnya daun ya, lalu tinggi tanaman yang semakin tinggi dan semakin melebar. Nah, itu kan menjadikan proses fotosintesis bisa optimal. Nah, hasil yang optimal itu nantinya menghasilkan perkembangbiakan dari tanaman cabai juga optimal pula. Nah, dengan campuran yang saya bahas tadi ya, berupa tanah, lalu serabut kelapa dan pupuk kandang, itu ternyata bisa mempengaruhi pertumbuhan ya, semacam itu. Akan tapi pada prakteknya di lapangan, bagi kawan-kawanku yang membudidayakan tanaman dan pengalaman saya dalam membudidayakan tanaman, media tanam ya terkadang kan sulit untuk dibandingkan ya. Cuma diperhitungkan ya kurang lebih berapa. Nah, itu biasanya kita menggunakan di lahan budidaya itu menggunakan pupuk kandang ya kan kawan. Pupuk kandang yang dimana kita peroleh dari hasil ternak kita sendiri, dan itu dengan penggunaan ya adanya berapa ya, semampunya saja. Karena kalau lahannya skalanya besar, ternyata itu memang membutuhkan bahan baku juga besar pula.
Nah, kalau parameter kami yang biasa kita gunakan dalam membudidayakan tanaman cabai selama ini, bagusnya yaitu di angka 1 kilo per meternya kan kawan, semacam itu. Akan tapi tidak mungkin kita bisa menyediakan sebanyak itu ya, karena stok pupuk kandang yang ada di lahan kami, di kandang kami itu stoknya tidak banyak. Jadi kita pergunakan ya seadanya, dan kita pergunakan untuk budidaya tanaman ya. Dan itu pun pupuk kandang adalah salah satu investasi bagi kita untuk mengembalikan tanah kita menjadi subur. Semakin banyak pupuk kandangnya menurut kami semakin bagus ya, karena lahan kita memang lahan yang kondisinya masih rusak ya kan kawan, perlu perbaikan, dan yaitu salah satunya memperbanyak pupuk kandang. Dan pupuk kandang yang efeknya untuk pertumbuhan bagus itu adalah pupuk kandang yang berasal dari bahan baku hewan pemakan dedaunan seperti sapi, juga begitu pula domba, kambing. Nah itu bagus sekali untuk pertumbuhan. Nah akan tapi kalau untuk perkembangbiakan menurut saya adalah seperti ayam ya, hewan pemakan biji-bijian ya, ayam, burung. Nah itu juga walet itu juga bagus untuk perkembangbiakan ya. Kotoran-kotoran kelelawar itu, mohon maaf ya, kotoran kelelawar itu juga bagus untuk perkembangbiakan semacam itu. Jadi kalau prinsip kami, kalau untuk perbandingannya kami masih di angka 1 kilo per meter ya untuk di lahan, tanpa ada tambahan seperti serabut kelapa dan sebagainya, tidak. Kami hanya menggunakan bahan-bahan yang sifatnya murah dan tersedia di lingkungan kami, karena pengen kami membudidayakan akan tapi menekan biaya produksi dari cabai-cabai kami ya, semacam itu, sehingga perolehan keuntungan bisa kita rasakan ya. Salah satunya adalah dengan penggunaan pupuk kandang yang optimal dan maksimal ya, semacam itu. Dan biasanya kita menambahkan sersa-sersa ya semacam di sana, yaitu bekas-bekas pakan ya, itu kita berikan ke lahan budidaya kita agar memperlengkap ya unsur hara dan bahan-bahan organik yang efeknya juga berdampak pada mikroorganismenya juga ya, biologi tanahnya juga, serta fisik dari tanahnya itu sendiri, semacam itu. Dan sudah banyak penelitian yang menunjukkan pemberian pupuk organik ya berupa pupuk kandang itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan juga perkembangbiakan dari tanaman. Hanya saja kan bisa memilah ya, yang khusus untuk pertumbuhan yang mana, perkembangbiakan yang mana. Tapi untuk diberikan di lahan saat terus menerus, insya Allah bisa meningkatkan kesuburan tanah bagi lahan kawan-kawan ya, seperti kami, semacam itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.